Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas dengan berjudul metode transportasi dengan pojok biaya terendah. Dosen Dr. Rio Afrianda, STMT. Disusun oleh Ferdiansyah Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2510-73009. Dalam dunia bisnis, perusahaan selalu berusaha mengirimkan barang kepada pelanggan dengan biaya serendah mungkin, namun tetap memenuhi kebutuhan pasar. Pengambilan keputusan mengenai distribusi barang menjadi salah satu masalah yang penting dalam manajemen. Operational Research menyediakan berbagai metode matematis untuk membantu perusahaan menentukan pola distribusi yang paling efisien. Salah satunya, model yang paling sering digunakan adalah metode transportasi. Model transportasi digunakan untuk menentukan bagaimana barang harus dikirim dari beberapa sumber menuju beberapa tujuan sehingga biaya transportasi menjadi minimum. Salah satu metode penyelesaian awal yang sering digunakan adalah metode pojok biaya terendah karena mampu menghasilkan solusi awal yang lebih baik. Dengan 4 komponen diantaranya sumber atau supply, tempat asal barang dikirim. Supply menunjukkan jumlah barang yang bersedia untuk didistribusikan. Dengan tujuan atau demand, pastikan tempat tujuan pengiriman barang. Demand menunjukkan jumlah barang yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan atau wilayah tujuan. Biaya transportasi, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Biaya ini menjadi dasar dalam memilih rute pengiriman yang paling murah. Jumlah barang, unit yang akan dikirim. Banyak barang yang akan dialokasikan atau dikirim dari sumber ke tujuan sesuai dengan kapasitas supply dan kebutuhan. Metode pojok biaya terendah. Metode ini merupakan cara memperoleh solusi awal dengan memilih sel yang memiliki biaya transportasi paling rendah terlebih dahulu. Setelah dipilih, dilakukan alokasi barang sebanyak mungkin sesuai kapasitas supply dan kebutuhan demand. Metode ini lebih efisien karena mempertimbangkan biaya pengiriman. Contoh ilustrasi. Dari gudang A pengiriman ke Jakarta dengan biaya 6.000. Dari gudang A ke Bandung dengan biaya 8.000. Dari gudang A ke Surabaya dengan biaya 10.000 dengan supply di 100 unit. Gudang B pengiriman dari gudang B ke Jakarta dengan biaya 7.000. Dari gudang B ke Bandung dengan biaya 5.000. Dengan gudang B ke Surabaya dengan biaya di 9.000 dengan supply di 150. Demand-nya Jakarta membutuhkan 80 unit, dengan Bandung 120 unit, dengan Surabaya 50 unit. Hasil distribusi, dari gudang A kita akan kirimkan ke Jakarta 80 unit dikarenakan untuk biaya pengiriman lebih rendah, yaitu di 6.000. Yang kedua, kita lanjut di gudang B dengan pengiriman dari gudang B ke Bandung, yaitu dengan 120 unit, dengan distribusi pengiriman yaitu di 5.000. Dan ketiga itu gudang C dan gudang B ke Surabaya 50 unit dengan pengiriman biaya di 9.000 sampai di 10.000. Karena jika perusahaan mengalokasikan barang lebih dulu ke rute yang biayanya terendah, maka lebih banyak barang dapat dikirimkan dengan biaya yang rendah. Akibatnya total distribusi secara keseluruhan menjadi lebih kecil dibandingkan jika perusahaan menggunakan rute yang lebih mahal. Perhitungan total biaya dari gudang A ke Jakarta ke Bandung Surabaya dengan supply 100, dari gudang B Jakarta Bandung Surabaya dengan supply di 150. Dari gudang A ke Jakarta, dari gudang B ke Bandung pengiriman 5.000 dengan 120 unit, kurang lebih untuk biaya pengiriman di 600.000. Dengan supply B tersisa di 30 unit. Gudang A ke Jakarta dengan biaya pengiriman 6.000 dikalikan 80 unit, kurang lebih untuk biaya pengiriman di 480.000. Dengan supply gudang A tersisa 20 unit. Gudang A Surabaya 10.000 biaya pengiriman dikali 20 unit sama dengan 200.000 biaya pengiriman. Dengan gudang B Surabaya biaya pengiriman 9.000 dikalikan 30 sama dengan 270 unit. Untuk total pengiriman dari gudang A ke gudang B yaitu di 1.550.000.
Kelebihannya kita menggunakan metode LCM yaitu lebih efisien daripada NWC karena memilih rute dengan biaya pengiriman terendah sehingga biaya distribusi awal lebih kecil. Mudah diterapkan karena langkah-langkahnya sederhana dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Menghasilkan solusi awal yang lebih baik sehingga lebih mendekati solusi optimal. Dengan menghemat biaya distribusi dengan memprioritaskan jalur pengiriman berbiaya rendah. Kekurangannya, dengan LCM memiliki kelemahan utama yaitu belum tentu menghasilkan solusi yang paling optimal. Hal ini karena LCM hanya berfokus pada memilih biaya pengiriman paling rendah pada setiap langkah lokal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap total biaya distribusi secara keseluruhan atau secara global. Akibatnya, meskipun solusi awal yang diperoleh sudah cukup baik, masih ada kemungkinan terdapat kombinasi lokasi lain yang menghasilkan biaya distribusi lebih rendah. Oleh karena itu, hasil LCM harus diuji optimalisnya menggunakan metode seperti MODI, yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi apakah solusi awal sudah optimal. Jika belum, alokasi akan diperbaiki hingga diperoleh biaya distribusi minimum. Yang kedua, menggunakan sistem STM, yaitu metode yang menguji setiap sel kosong dalam tabel distribusi untuk mengetahui apakah perpindahan alokasi dapat menurunkan total biaya. Jika ditemukan jalur yang lebih murah, maka alokasi akan disesuaikan dengan mencapai solusi optimal. Kesimpulan, LCM merupakan metode yang baik untuk memperoleh solusi awal, tetapi belum menjadi bahan minimum sehingga perlu dilanjutkan dengan uji optimalisasi menggunakan MODI atau STM. Penerapannya, metode transportasi digunakan pada distribusi semen, distribusi BBM atau Pertamina, distribusi lokal Shopee dan Tokopedia, distribusi makanan, distribusi spare part otomotif, dan distribusi kontainer pelabuhan atau distribusi kru mobilisasi pada perusahaan pelayaran, termasuk pengaturan keberangkatan kru dari berbagai kota menuju lokal kapal dengan biaya perjalanan yang paling efisien. Kesimpulannya, metode transportasi merupakan salah satu model dalam optimal research yang digunakan untuk meminimalkan biaya distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Metode pojok biaya terendah LCM memilih sel dengan biaya paling kecil terlebih dahulu sehingga menghasilkan solusi awal yang lebih efisien dibandingkan metode NWC. Meskipun demikian, hasil metode ini masih perlu diuji menggunakan metode optimal seperti MODI atau STM untuk menghasilkan bahwa biaya yang diperoleh benar-benar minimum. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.